Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pada agenda 2, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dengan tema akuntabilitas. Materi pokok akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang berakuntabel. Yang pertama masuk pada konsep akuntabilitas. Perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Definisi akuntabilitas adalah akuntabilitas yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan antara dua belah pihak, baik itu individu ataupun kelompok ataupun institusi. Berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja. Selanjutnya membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi. Selanjutnya, 3 fungsi utama akuntabilitas publik adalah yang pertama peran demokratis, yang kedua peran konstitusional, yang ketiga peran belajar. 2 rincian akuntabilitas publik yaitu yang pertama akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas yaitu ada akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Dimensi akuntabilitas yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Perencanaan strategis seperti RPJP, RPJM, RKP, Rensra, SKP. Kontrak kinerja, laporan kinerja atau LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel seperti menerapkan kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya pada poin 3, akuntabilitas dalam konteks. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan. Akuntabilitas dalam organisasi. Transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Transparansi dalam akses informasi, seperti perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terdapat 2 kategori. Yang pertama itu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau yang perlu dirahasiakan. Prinsip keterbukaan informasi. Yang pertama, maximum access limited exemption. Yang kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. Yang ketiga, mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Informasi harus utuh dan benar. Yang kelima, informasi proaktif. Yang keenam, perlindungan terhadap pejabat yang beretikat baik. Fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktek kecurangan, fraud, yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum. Selanjutnya, penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah dengan relevant information, reliable information, understandable information, comparable information. Pembahasan yang terakhir yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang pertama, memiliki perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi.
Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, memiliki perilaku terhadap penyalahgunaan sumber daya milik negara. Sebagai PNS, kita harus berperilaku yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah yang harus kita jaga secara rahasia. Selanjutnya, memiliki perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, mengambil keputusan yang akuntabel. Baiklah, sekian saja materi dari saya tentang akuntabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.